tentang rubrik penilaian. Aduh, ini Pak Kode kalau ketua sudah kena masalah lagi. Ingat rubrik penilaian, Bapak Ibu saya kasih contoh. Kalau dia soal esai menjelaskan, misalnya ada 5 soal, jangan hanya ditulis soal nomor 1, jelaskan ini, 2 jelaskan 3 sampai 5. Tidak cukup itu. Tapi di ujung soal itu ada dalam kurung, misalnya 20, 30, 10, 15. Kalau dia 5 soal, ya bikinlah angka-angka itu sampai menggenapi 100 semua nilai dari semua soal. Sehingga si murid itu tahu, kalau saya mengerjakan soal nomor 1 dan nomor 5, nomor 1 poinnya 40, nomor 5 poinnya 25. Berarti saya kalau mengerjakan 2 soal itu benar, poin saya sudah 60. Jadi dari mana dapat rubrik itu? Dilihat dari tingkat kesulitan soal. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya anjurkan Bapak Ibu, teman-teman dosen punya bank soal. Gampang menilai soal itu. Bikin analisis butir soal. Baca bukunya Ari Untung. Ya, baca bukunya. Ada batas atas, ada batas bawah. Ya, yes. Saya dulu S1 meneliti tingkat kesulitan soal. Sehingga Bapak Ibu, 5 soal yang diberikan kepada murid, jangan semuanya soal susah. Harus ada tingkat kesulitannya. Ini yang agak susah, ini yang agak mudah, ini mudah sekali, ini sangat mudah. Di situ kita bisa membedakan bagaimana kemampuan mahasiswa yang mengikuti ujian. Oke, berikut. Ingat Bapak Ibu ya, rubrik itu penting. Berikutnya, terima kasih ya. Rangkuman. Oke, dibaca saja. Selanjutnya, ini yang paling kita tunggu-tunggu. Jadi Bapak Ibu, yang saya sampaikan tadi hanya sekedar mengingatkan saja, karena kita sudah tahu semuanya. Mungkin Bapak Ibu, teman-teman dosen yang hadir di sini saat ini dan lewat daring, lebih tahu dari saya beberapa hal tentang kontrak perkuliahan. Jadi saya di sini bukan menggurui, saya hanya membantu memfasilitasi kita untuk mengingat kembali bahwa tugas seorang dosen sebelum memulai perkuliahan adalah membuat kontrak perkuliahan. Terima kasih. Kalau ada yang bertanya silakan. Oh ya. Terima kasih. Nama saya Lesa Omok dari Fakultas Ilmu Sosial. Prof. Banus ini prof yang sangat memiliki talenta. Saya sendiri mengenal beliau dulu sebagai pelatih paduan suara. Setelah pelatih, saya mengenal beliau sebagai juri paduan suara. Saya pernah dinilai beliau di sebuah kejuaraan paduan suara. Kemudian beberapa lagi jadi rekan dengan beliau jadi rekan olahraga di KONI. Dari kita KONI sekali kita teruskan. Kemudian sekarang jadi senior panutan Universitas Negeri Manado. Kami tadi membahas, saya dengan Nelly Jutmalun membahas tentang kontrak perkuliahan individual. Hingga saat ini saya kurang tahu kalau di universitas lain mungkin sudah, tapi sejauh ini di UNIMA dan di beberapa tempat yang saya temui untuk jenjang S1 istilah kontrak perkuliahan individual atau individual, kontrak individual itu belum pernah kami temui. Mungkin
mungkin pelaksanaannya, praktiknya mungkin sudah ada, tapi istilah-istilah itu kan kalaupun ada lebih kepada kontrak-kontrak yang lebih bersifat privat. Sebenarnya kalau kami merasa secara logis ada baiknya, jadi ada baiknya karena pengukuran terhadap kemampuan mahasiswa bisa menjadi lebih akurat karena hanya secara individu kan. Beda kalau kita menangani satu kelas, jangankan 50, 40, 20 orang aja, 135 orang itu pasti ada kesulitannya. Beda dengan kita hanya menilai satu orang semata, pasti itu akan lebih akurat. Nah, yang ingin saya tanyakan, menurut Prof, kira-kira apakah ada strategi khusus untuk mewujudkan sistem ini, sistem kontrak kuliah individual menjadi sebuah sistem yang mungkin lebih resmi, apalagi dengan kurikulum PDKF ini yang baru akan kita hadapi. Sepertinya bisa ini strategi kontrak perkuliahan individual ini dimasukkan dalam pembelajaran kita di Universitas Negeri Manado khususnya. Apakah ada bisa kan mungkin berikan kiat strategi khusus untuk mewujudkan kontrak perkuliahan individual ini? Terima kasih banyak. Saya hidup dari musik dulu. Jadi waktu cari biaya kuliah S1, saya melakukan suara vokal dulu, langsung lagi di mana. Tapi tidak keluar di semester itu. Dia bisa konsultasi. Tapi sepengetahuan dosen pembimbing, nanti di situ misalnya saya. Ya. Saya penelitian saya dulu tentang membuat model dan mengukur greenhouse gas emission. Jadi tugas saya meneliti di 3 negara tentang seberapa besar emisi dari greenhouse gas, tapi hanya CO2, CH4, N2O. Nah, ada dosen ahli di situ, tapi dia juga sebagai konsultan di tambang yang di Papua itu. Bukan. Dosen saya menganjurkan Prof. Ormanus, nanti you temui Pak Husin. Ya. Belajar saja di rumahnya atau terserah di mana mau didatangkan di kampus. Tapi lapor ke program studi. Kenapa melapor ke program studi? Nanti program studi akan membuat SK-nya. Apa pentingnya SK itu? SK itu pentingnya adalah untuk pembayaran. Saya tidak membayar secara pribadi ke beliau, tidak. Karena saya sudah membayar SPP. Nah, itu yang dimaksud dengan pelajaran individual, diberikan bebas. Tapi ada juga lain. Misalnya saya lihat, oh ini yang berhubungan dengan penelitian saya, Bapak ini dosennya. Tapi dia tidak masuk di kelas kita, di prodi kita tuh nggak ada namanya. Saya cari di mana dia. Waktu itu gini, saya ingin mengetahui di mana ahli gas metan. Ternyata ahli gas metan itu di IPB itu ada di peternakan. Profesor dari Batak. Dia mengukur gas-gas metan dari kotoran-kotoran ternak di kandang. Lalu saya temui dia, Prof, saya meneliti greenhouse gas emission. Lalu dia langsung sampaikan, tapi saya ahlinya hanya metan ya, hanya CH4. Itu Pak, saya ingin. Ya udah kamu ikut saja di kelas yang saya akan ajarkan nanti. Dia banyak bicara tentang itu. Terkesan individual tapi klasikal juga. Tetapi individual yang saya maksudnya adalah saya berinisiatif untuk mencari ilmu. Oleh sebab itu muncullah istilah sit in, duduk saja, tidak mengikuti semester, tidak mengikuti ujian, tidak membuat tugas, hanya mencari ilmu saja.
Semoga pertemuan kita ini akan, nah ini ada Pak Profesor Mautang juga sebagai anggota Senat. Ya. Ketika di rapat Senat, coba-coba kita munculkan bagaimana Unima membuat satu kebijakan pembelajaran individual. Walaupun secara praktiknya sudah dilakukan, ya, secara dilakukan. Tapi kan tidak pernah selama ini saya terima honor sebagai akibat saya melaksanakan pembelajaran individual. Kalau yang kontrak mata kuliah hanya satu orang tetapi sudah diumumkan, itu bukan pembelajaran individual. Kebetulan hanya satu yang berbeda. Tetapi yang secara spesifik masuk dalam kurikulum, masuk dalam pedoman akademik kan belum ada. Belum kan? Kita masih mengalami pembelajaran fisika. Walaupun dalam prakteknya sudah sering kita lakukan. Terima kasih men, ini masukan bagus sekali. Semoga ini teman dosen ini dulu beberapa ratus kilo bukan sering besar sekali. Setiap sore beliau ada di olahraga. Badannya sudah sangat bagus. Langsung aku waktu itu ya, mudah-mudahan kalau pandemi sudah berakhir kita ketemu lagi di sana dan ketemu lagi di panggung festival ya. Saya membuat beberapa lagu dan sudah diaransemen. Dan Bapak Ibu atas doa teman-teman. Ketika WOC, Bapak Ibu ingat WOC World Ocean Conference tahun 2009. Sana ada sayembara lagu yang dinyanyikan di pembukaan kegiatan itu. Saya mengikuti sayembara itu. Puji Tuhan lagu saya yang juara. Judulnya Save the Ocean. Dan dinyanyikan pada saat pembukaan. Akhirnya Pak SBY mengundang anak-anak saya, saudara saya untuk nyanyi di istana tahun ini. Musik itu penting Bapak Ibu untuk sekedar membalance otak kiri dan otak kanan. Makanya kalau Bapak Ibu menemukan kita lagi sedang di grup band atau di mana-mana itu segera bagaimana kita menyegarkan membalance otak kiri otak kanan. Kalau mau kali ini di rumahnya ada karaoke. Serius ya. Beliau penyanyi sama dengan saya, tapi terbatas penyanyi karaoke yang saya. Kalau ada yang bertanya lain silakan, saya memberikan satu kesempatan lagi. Usahakan kalau bisa seperti tadi ide-ide segar. Ya. Kalau sudah ingat ya, kalau ada rapat Senat, coba WA ke Prof. Mautang, Prof. Tapi bertanya. Demi edukasi alam tak kembali.